Perkenalkan, nama saya Kadek Chandra Wijaya, bisa dipanggil Chandra. Saya dari mahasiswa PBB Pariwisata Bali, dari program studi manajemen divisi kamar, kelas A semester 5. Hari ini perkenalkan supervisor saya yang dari Hotel Anantara Uluwatu yang bernama Pak Angga. Beliau ini menjadi supervisor di Hotel Anantara Uluwatu. Topik sore bagi semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat baik untuk melakukan wawancara mengenai peranan housekeeping departemen dalam menangani hygiene dan sanitasi kamar hotel saat pandemi COVID-19. Selamat sore Pak Angga. Sore. Bagaimana kabar hari ini? Sudah lama tidak ketemu. Sore, kabar saya baik. Ya. Memang itu sudah lama kita tidak ketemu. Chandra, bagaimana kabarnya? Ya, untuk sehat lah Pak. Kegiatan hari ini cukup melelahkan Pak untuk terjun di lapangan. Seperti biasa, cukup melelahkan, tapi tetap semangat. Kalau boleh tahu, untuk okupansi di pandemi saat ini berapa Pak ya? Okupansi kita sebenarnya sudah lumayan. Selama pandemi, apalagi setelah PPKM ini berakhir, okupansi kita di sini naik drastis. Tapi sesuai dengan aturan PPKM untuk level 3-nya masih tidak boleh tingkat hunian hotel itu tidak boleh penuh. Pak, dari Pak Angga sehat-sehat selalu untuk terjun ke lapangan. Baik, kalau boleh tahu Pak, latar belakang pendidikannya Pak Angga dan sekilas tentang pengalaman kerja di industri pariwisata Pak, boleh tahu? Boleh. Saya dulu bukan orang yang sekolah langsung terjun sekolah kepariwisataan, tidak. Saya dulu di SMA. Setelah itu saya mencari D3, jadi diploma itu di daerah kita, kampusnya saya. Terus saya bekerja pertama itu di housekeeping pertama, ada villa namanya The Ice Bali. Setelah itu saya naik jadi butler. Di butler itu saya 2 tahun, lalu pindah ke Anantara Uluwatu. Di Anantara Uluwatu pun saya merintis dari bawah, dari housekeeping juga. Di sini sekitar 5 tahun dan saya dapat promosi ke supervisor, sudah hampir 5 tahun juga. Seperti itu. Saya mau nanya Pak, Iya. Menurut Pak Angga, apakah dengan kan dulu tuh terkenal dengan sanitasi hygiene Pak. Sekarang Chandra mau nanya, menurut Pak Angga, apakah dengan sertifikat CHSE itu sendiri sangat berpengaruh besar terhadap okupansi di hotel Anantara ini Pak? Ya, sebelumnya itu sangat berpengaruh. Sebelumnya Anantara Uluwatu juga sudah mendapatkan sertifikat CHSE. Itu memang wajib, hotel yang memang ingin buka di masa pandemi ini memang wajib punya sertifikat seperti itu, dan itu pun kita harus lolos. Nah, di Anantara ini memang itu sangat berdampak karena itu merupakan orang itu akan takut terkena virus, terpapar virus seperti itu. Makanya dia akan merujuk hotel yang memang benar-benar mempunyai tingkat hygiene dan sanitasi yang tinggi. Karena itu merupakan bagian dari CHSE itu sendiri begitu. Jadi tamu-tamu pasti akan mencari atau mereview di YouTube maupun di website. Itu akan sangat berdampak. Baik, semoga adanya CHSE ini bisa memberikan rasa aman Pak ya, dalam kerja lapangan di hotel ini, dan meningkatkan kenyamanan juga terhadap tamu-tamu yang menginap di sini juga. Selanjutnya mau bertanya lagi nih Pak, mengenai bagaimana prosedur penyiapan kamar dalam penerapan sanitasi hygiene di Anantara ini Pak, dalam pandemi ini maksudnya. Ya, pertama yang harus kita siapkan itu adalah timnya saya. Kita harus siapkan dulu orangnya. Orangnya juga harus, yang penting itu adalah orangnya harus minimal memproteksi diri mereka, memakai hand glove, memakai masker dengan baik dan benar, rajin mencuci tangan. Kita sediakan setiap titik itu
hand sanitizer, mereka sudah bawa hand sanitizer sendiri. Setelah itu baru kita prepare kamar. Nah, prepare kamar pun tidak sembarang, kita pilah-pilah mana sampah yang memang sampah masker, sampah yang tidak bisa didaur ulang dan didaur ulang, seperti itu, karena itu merupakan apa ya namanya, itu tempat adalah barang yang rentan terkontaminasi dengan bakteri ataupun virus, seperti itu. Nah, setelah kamar itu ready, kita pun selalu menggunakan yang namanya, kalau kita kan menggunakan di sini menggunakan enggak, itu chemical kita collab, jadi kita ada produk namanya Virek. Nah, Virek itu sejenis sanitasi, itu nanti kita semprotkan ke setiap kamar, setiap ruangan, maupun ya, di kamar mandi. Ya, pokoknya intinya area yang sering disentuh oleh tamu, ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, problem atau komplainan apa aja akhir-akhir ini yang Bapak dapatkan di lapangan, Pak? Kalau problem sih terutama di area ya. Di area. Ya, karena kan memang kita mempunyai slogan no mask no service. Karena kadang-kadang juga ada tamu yang merasa mereka udah bosan selalu pakai masker, mereka pengen lepas masker juga di hotel. Nah, problemnya kita ya itu terutama. Nah, komplainan paling di kamar itu seperti biasa yang relate dengan AK itu adalah cleanliness, sama tamu kadang minta kamarnya disanitasi ulang karena mereka ingin lihat memang langsung sanitasinya kita seperti itu sih. Gambarannya mungkin tidak ada terlalu banyak yang signifikan. Kita udah sediakan di setiap kamar, mereka dapat masker, kita cetak masker dan sama hand sanitizer. Ya, yang bisa mereka bawa kemana-mana. Mau nanya juga nih, Pak, apa saja perbedaan dalam penyiapan kamar tamu pada masa pandemi itu selagi masih menggunakan prosedur hygiene sanitasi? Sementara sih kita sesuai dengan SOP kita di sini ya. Untuk perbedaan dengan tamu hygiene sanitasi, kita kadang tamu itu juga bawa hygiene sanitasi sendiri dari sendirinya ya, bawa dari rumah, tapi kita tetap selalu tanpa kita last check selalu sanitasi baik di kamar maupun di luar, itu terutama di area ya yang sering-sering sulit nggak di kamar. Yang kita provide itu memang benar-benar di elevator itu selalu ada hand sanitizer. Ya, karena itu penting karena mereka selalu menggunakan elevator. Dan mulai dari kamar, di area kita semua sudah lengkap. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Angga, saat penurunan COVID-19 ini, apakah Hotel Anantara ini masih menerapkan penyiapan kamar dalam penerapan sanitasi hygiene dan protokol? Ya, masih tetap ya, memang harus tetap. Dan seandainya kata pun pandemi berakhir, kita tetap akan melakukan sanitasi yang tetap memang itu sudah memang bagian dari dulu. Menurut saya, untuk pertanyaan terakhir ini, Pak, menurut Pak Angga pribadi ini ya, apa sih yang menjadi motivasi terbesar, Pak, untuk tetap stay bekerja di bidang pariwisata? Motivasi saya itu sebenarnya simpel sederhana sih, karena memang hampir lebih dari 50% penduduk Bali itu memang mata pencarian di pariwisata. Ya, saya ingin tamu-tamu yang ke Bali itu memang benar-benar mencari budaya kita, adat kita yang mereka tidak temukan di belahan dunia manapun, yang memang cuma ada di Bali. Makanya Bali itu tanpa ada ada kereta cepat dan lain sebagainya, Bali itu sudah memang dicari oleh tamu. Jadi itu yang membuat saya nyaman bekerja di bidang pariwisata. Berarti Bali itu memang terkenal dengan tradisi, adat, suku, dan lain-lain. Mungkin kalau memang kita sudah terjun di dunia pariwisata, nanti kamu akan menemukan yang namanya di sana loh passionnya kamu. Kalau memang kalau memang sudah terlanjur terjun, kita harus tekun. Ya, tekun.
pokoknya kalau kita bekerja di pariwisata itu pengalaman adalah modal terbesar kita untuk dalam Pengalaman, berkarir, Pak. ya. Ya, mungkin segitu aja Pak ya. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan saya. Mungkin ada salah kata yang tidak baik menurut Bapak, mohon berkenan saya minta maaf. Ya, terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan juga. Dari pertanyaan-pertanyaan saya yang saya berikan ke Bapak itu sudah cukup menambah wawasan saya juga. Ya, mungkin salah kata saya minta maaf. Ya Pak ya, terima kasih banyak atas pengalamannya, juga atas waktunya, juga atas pembelajarannya juga. Mungkin dari motivasi yang Bapak bilang tadi, mungkin saya harus bisa mengerti dan meresapi juga dalam pariwisata. Ya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak, selamat sore. Selamat sore.